Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ratu Iblis Wilayah Utara, gelar yang bergema di eselon atas wilayah Dewa Timur, Barat, dan Selatan. Namun, sangat sedikit orang yang mengetahui nama aslinya. Faktanya, tidak ada seorang pun di wilayah Ilahi Utara yang berani menyebut namanya, bahkan secara pribadi. Qi Wuyao, Yun Ce dan Qianye Yinger belum pernah melihatnya atau melakukan kontak dengannya sebelumnya. Namun, saat sosoknya yang diselimuti asap muncul, saat suaranya terdengar di telinga mereka, apakah itu Yun Ce atau Qianye Yinger, bahkan jika itu adalah orang lain di wilayah Ilahi Utara, orang yang mendengarnya akan sangat yakin bahwa Ratu Iblis dari wilayah utara telah muncul secara langsung. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah, mata Yun Ce tertuju pada wanita yang perlahan mendekati mereka. Dia tidak memancarkan kekuatan yang menindas, dia bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun tekanan datang darinya. Begitu seseorang mencapai tingkat kultivasinya, bahkan medan energi tak kasat mata di sekitar mereka akan lenyap. Mereka akan tetap ada dan seluruh dunia di sekitar mereka akan memperlakukan mereka sebagai penguasa, inti dari keberadaan mereka. Rasa rendah diri dan perbudakan akan dengan cepat tumbuh di bagian terdalam jiwa semua orang yang memandang makhluk seperti itu. Itu bukanlah perasaan yang bisa dikendalikan. Faktanya, itu adalah sesuatu yang mengabaikan kemauan atau keyakinan seseorang. Jika bukan karena darah Kaisar Iblis mengalir di pembuluh darah Qianye Yinger, bahkan dia, yang telah mendapatkan kembali kekuatan guru ilahi tingkat 8, akan sangat terpengaruh dengan cara ini. Tidak kusangka kamu berani memanggil ratu ini dengan namanya. Betapa beraninya kamu. Suaranya terdengar sekali lagi. Meskipun dia hanya mengucapkan beberapa patah kata, hal itu menyebabkan darah Yun Ce, darah yang telah dia hentikan dengan paksa, mulai bergejolak lagi. Dia membayangkan bahwa suara wanita paling menakutkan di wilayah Ilahi Utara akan disertai dengan tekanan yang membekukan jiwa. Sebaliknya, itu terdengar seperti ratapan lembut seorang istri muda dalam privasi kamar tidurnya, seperti bisikan lucu seorang gadis muda yang masih melekat di telinga seseorang. Yun Ce mengepalkan tangannya erat-erat dan ketika dia menatap matanya, matanya masih tetap gelap dan suram. Kamu juga bisa memanggilku dengan namaku. Oh, ketika wanita berpakaian hitam itu akhirnya berhenti bergerak, dia hanya berjarak 3 langkah dari Yun Ce. Sepertinya tanggapan Yun Ce dan Qianye Yinger membuatnya penasaran. Setelah itu, dia tertawa pelan dan berkata, Yun Ce, ratu ini sebenarnya sudah cukup lama mengetahui namamu. Kamu benar-benar anak yang menawan, bukan? Yun Ce terkejut. Ah, tapi kamu sebaliknya, Qianye Yinger. Di bawah kabut hitam itu, sepasang mata kehitaman perlahan dan sembarangan membelai setiap bagian tubuh Qianye Yinger. Suara Qi Wuyao yang sudah menggoda dan menyihir berubah menjadi lebih lembut dan lesu. Kamu memang layak disebut Dewi Brahma Monarch, wanita yang diidam-idamkan semua pria di alam semesta. Penampilan dan sosokmu membangkitkan perasaan cemburu bahkan dalam diriku sendiri. Tatapan Qi Wuyao benar-benar membuat Qianye Yinger merasa seolah-olah dia ditelanjangi dan dibelai secara sembarangan. Terlebih lagi, sensasi ini sangat jelas. Dia jelas-jelas mengenakan topeng tetapi dia merasa seolah-olah topeng itu tidak ada saat Qi Wuyao melihatnya. Namaku Yun Qianying. Suara Qianye Yinger dingin dan angkuh dan dia tidak menghindari tatapan Qi Wuyao. Qi Wuyao, kita akhirnya bertemu. Aku sudah lama menunggu hari ini. Qi Wuyao terkesiap kaget. Setelah itu, dia mengambil langkah maju dengan anggun dan mengeluarkan keluhan lembut.
Kau mencuri sumsum ilahi liar milikku dan menindas penyihirku. Anda bahkan terus tidak menghormati saya. Apakah kamu benar-benar ingin dibunuh olehku? Dia hanya berjarak 2 langkah darinya, jarak yang bahkan tidak berani dibayangkan oleh orang lain. Yunce dan Qianye Yinger bahkan bisa merasakan nafasnya yang hangat dan lembut di kulit mereka. Dia tidak membuat mereka berdua merasakan bahaya. Faktanya, dia tidak menunjukkan sedikit pun tekanan atau agresi. Suara iblisnya begitu mempesona hingga terdengar seperti fantasi surgawi. Itu bisa melenyapkan indera siapapun dalam sekejap. Namun, Qianye Yinger tidak akan pernah bisa melupakan bahwa Qi Wuyao di depannya adalah wanita yang telah meninggalkan bayangan gelap di hati 2 kaisar dewa terkuat di wilayah ilahi timur bertahun-tahun yang lalu. Dia juga orang yang dianggap Qianye Fantian sebagai orang paling mengerikan di alam semesta. Ketika dia mengambil langkah maju yang lembut itu, hal pertama yang ingin dilakukan Qianye Yinger adalah mengambil langkah mundur. Namun, dia dengan keras menahan gerakan naluriah itu pada saat berikutnya. Dia berkata, mengingat kemampuanmu, Qi Wuyao, akan mudah bagimu untuk membunuh kami. Tapi kami semua sangat menyadari alasan Anda memilih untuk tiba-tiba muncul di hadapan kami dengan tergesa-gesa. Mengapa membuang-buang waktu kita dengan semua omong kosong ini? Qi Wuyao memberikan senyuman yang bukan senyuman sebelum dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengaitkan jarinya ke arah Yunce. Suara lembut terdengar di udara tanpa peringatan atau energi besar yang beriak di udara. Setelah itu, cincin spasial yang dikenakan Yunce langsung muncul di antara jari-jari Qi Wuyao. Yunce bahkan tidak bisa bereaksi. Qi Wuyao meliriknya dengan acuh tak acuh sambil merentangkan tangannya lebar-lebar. Bang! Cincin spasial langsung meledak dan pusaran spasial yang sangat kecil muncul di tengah puing-puing. Sementara itu, secercah cahaya bintang yang redup namun anehnya muncul di tengah telapak tangan Qi Wuyao. Pada saat yang sama, aura yang sangat padat dan murni dengan cepat menyebar ke udara, membersihkan segala sesuatu di sekitar. Itu adalah aura milik sumsum ilahi liar. Itu adalah bagian yang sangat kecil dari sumsum ilahi liar yang ukurannya kira-kira sebesar setengah kuku kelingking. Mata Qi Wuyao menyipit saat dia berkata, kamu menggunakan trik kecil ini untuk memikat ratu ini ke sini. Kalian berdua memang sangat nakal. Ketika dia menyempurnakan pelet dunia liar, Yunce dengan sengaja menginstruksikan Heling untuk menyelamatkan sepotong kecil dari sumsum ilahi liar. Kaisar Dewa Langit Pembersih telah meninggalkan jejak jiwa yang unik pada sumsum ilahi liar ini bertahun-tahun yang lalu. Aura jejak jiwa ini dapat dihalangi oleh Immaculate Barrier, namun jelas tidak dapat dihalangi oleh alat penyimpanan spasial. Kalau tidak, Kaisar Dewa Bulan Terbakar, yang jelas-jelas takut pada Ratu Iblis, tidak akan begitu teliti menyembunyikannya. Mengingat tingkat mutiara racun langit, ia mungkin bisa menghalangi aura jejak jiwa dengan sempurna jika ia menyimpan sumsum ilahi liar di dalamnya. Ini akan menghentikan Ratu Iblis untuk bisa melacaknya. Namun, Yunce dan Qianye Yinger tidak sepenuhnya yakin akan hal ini. Terlebih lagi, mengingat kekuatan dan keadaan mereka pada saat itu, mereka pastinya tidak memiliki kualifikasi untuk menghadapi Ratu Iblis secara setara dan tidak lebih rendah sehingga mereka tidak dapat mengabaikan kemungkinan terkecil sekalipun. Akibatnya, mereka segera memilih untuk meninggalkan wilayah ilahi utara untuk sementara dan berlindung di alam dewa awal mutlak. Namun, Yunce sekarang sengaja menggunakan karakteristik unik ini karena dia dengan sengaja menyimpan sedikit sumsum ilahi liar di dalam cincin spasial biasa. Melakukan hal ini akan menyembunyikan auranya tetapi tidak akan menyembunyikan jejak jiwa yang unik.
Tujuan dari tindakan ini adalah agar Ratu Iblis Ciwuyao dapat menemukan mereka sesegera mungkin dan membujuknya untuk muncul di hadapan mereka. Setelah Ratu Iblis mendeteksi mereka, dia tetap tidak akan muncul secara pribadi karena statusnya. Namun, masalah apapun mengenai sumsum ilahi liar tidak bisa diserahkan kepada orang biasa manapun. Jadi kemungkinan besar dia akan mengirimkan salah satu penyihirnya. Mereka akan meminjam kesempatan ini untuk mengalahkan penyihir yang dia kirim, dan dengan melakukan itu, mengirimkan pesan mereka sendiri kepada Ratu Iblis. Mereka siap bekerja sama dengannya sebagai rekan. Namun, pertemuan penguasa surgawi dan kehadiran penyihir keempat Yao Dai adalah suatu kebetulan yang membahagiakan bagi mereka. Ini memungkinkan mereka menyederhanakan proses ini. Tapi kamu masih mengambil umpannya. Tatapan Yun Ce menembus asap hitam tipis itu dan dia hampir tidak bisa memastikan bahwa dia memiliki sepasang mata yang kehitaman. Bagi mereka yang secara aktif mencari Ciwuyao dan Ciwuyao yang mengambil inisiatif untuk muncul di hadapan mereka adalah dua gagasan yang sama sekali berbeda. Ayah, Ciwuyao menggerutu, "Nak, kamu benar-benar mengatakan beberapa hal yang tidak menyenangkan." Dia membengkokkan jarinya dengan lembut saat dia memainkan sisa sumsum ilahi liar. Bagaimana dengan sisa sumsum ilahi yang belum dijinakkan? Kami sudah menggunakannya, kata Yun Ce. Ciwuyao meringkuk jarinya. Jadi kamu mencuri dan diam-diam menggunakan sumsum ilahi liar milik ratu ini dan kamu sebenarnya masih berani berbicara kepadaku dengan cara yang begitu berani dan merasa benar sendiri. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa aku tidak akan membunuh kalian berdua? Kata-katanya masih terdengar kesal tapi riang dan mereka bahkan tidak bisa mendengar sedikit pun kemarahan di dalamnya. Namun ruang di sekitar mereka, aura kegelapan, dan semua elemen di area tersebut membeku seketika. Silakan dan coba. Tidak peduli apakah itu ekspresi Yun Ce atau suaranya, keduanya kaku dan dingin. Dan orang yang berdiri di depannya saat ini tidak lain adalah Ratu Iblis dari wilayah utara, sebuah eksistensi yang ditakuti oleh setiap makhluk hidup di wilayah ilahi utara. Qianye Yinger mengulurkan tangannya dan mendorong Yun Ce ke samping. Dia memilih untuk bertatap muka dengan Ciwuyao sambil berkata, "Mengapa kita tidak menyerahkan hal-hal seperti negosiasi kepada saya?" Hal ini terutama berlaku jika menyangkut Ciwuyao. Saya sudah lama tertarik untuk mencocokkan kecerdasan dengannya. Negosiasi. Bibir Ciwuyao membentuk senyuman kecil, suaranya yang mempesona sama memikatnya seperti mimpi. Tapi ratu ini lebih suka mengadakan pertandingan di kamar tidur. Bekerja sama dengan kami. Qianye Yinger menatap lurus ke arahnya, mengabaikan suara jahat dan kata-katanya yang menggoda. Nan Huang Canyi mengatakan hal itu kepada kami beberapa tahun yang lalu, dan itu datang dari Anda. Saya juga berpikir itulah alasan Anda muncul di hadapan kami hari ini. Itu dulu, kata Ciwuyao dengan suara malas dan lesu. Meskipun kamu tidak benar-benar menolakku saat itu, kamu telah menindas salah satu penyihirku dan mencuri sumsum ilahi liar milikku. Bahkan sekarang, kamu masih menunjukkan rasa tidak hormat kepadaku. Setiap hal ini dianggap sebagai dosa yang tidak dapat diampuni, kejahatan yang menuntut kematian Anda. Qianye Yinger menjawab, kami memberikan bantuan besar kepada Nan Huang Canyi di alam reruntuhan pusat dan itu hanya untuk mendapatkan kompensasi dan tawar-menawar untuk melindungi diri kami sendiri. Itu sepenuhnya masuk akal. Sedangkan untuk sumsum ilahi liar, kami memperolehnya dari Sekte Seribu Desolasi Ilahi. Dan sepertinya Sekte Seribu Desolasi Ilahi ini memiliki hubungan yang sangat tidak biasa dengan alam bulan terbakar. Jadi jika Anda ingin mengetahui seluk-beluknya,
kami mencurinya dari alam bulan terbakar, bukan alam pencuri jiwa Anda. Jadi jika Anda ingin melanjutkan masalah ini, Anda harus membicarakannya dengan alam bulan terbakar. Adapun rasa tidak hormat kami terhadapmu, Qianye Yinger tertawa tanpa perasaan. Qi Wuyao, meskipun kamu adalah Ratu Iblis yang terkenal, kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk membuat kami menundukkan kepala ke arahmu dengan rasa hormat atau gemetar ketakutan. Saya yakin Anda juga tidak akan menganggap tinggi rekan manapun yang berperilaku seperti itu. Faktanya, saya yakin Anda bahkan tidak ingin bekerja sama dengan orang-orang seperti itu. Hehehehehi, kata-kata Qianye Ying menyebabkan Qi Wuyao tertawa terbahak-bahak. Tawa centil dan menggoda itu terdengar sekali lagi sebelum dia menjawab, Ratu ini telah melihat banyak orang yang berbicara besar. Namun, ini pertama kalinya Ratu ini melihat hal seperti kalian berdua. Memikirkan bahwa dua anjing yang kalah dan melarikan diri dari wilayah ilahi timur masih berani berbicara dengan cara yang sangat angkuh dan angkuh. Ini benar-benar merupakan pengalaman yang membuka mata. Qianye Yinger juga tertawa kecil, suaranya sedalam dan serendah jurang apapun. Bahkan anjing yang kalah pun masih bisa menggigit. Terlebih lagi, gigitannya akan jauh lebih ganas. Tawa Qi Wuyao terhenti dan matanya menyipit menjadi dua celah panjang. Seperti yang diharapkan dari Dewi Brahma Monarch. Kata-katamu jauh lebih enak didengar daripada kata-kata anak kasar ini. Qi Wuyao, mata Qianye Yinger menyipit dan dia diam-diam menolak pengaruh suara iblis Qi Wuyao terhadap jiwanya. Mungkin Anda ingin melarikan diri dari kurungan wilayah ilahi utara. Atau mungkin Anda ingin mengubah nasib seluruh wilayah ilahi utara. Namun, apa yang Yun Ce dan aku inginkan adalah menjerumuskan ketiga wilayah dewa itu ke dalam jurang yang dalam selama-lamanya. Kami mempunyai tujuan yang berbeda, namun kami mempunyai musuh yang sama. Kemitraan kami akan sepenuhnya gratis. Artinya, Anda tidak perlu khawatir tentang bagaimana membagi rampasan perang atau berkonflik dengan kami mengenai hal ini. Apa ruginya? Kata yang bagus. Kata yang sangat bagus. Qi Wuyao sepertinya memuji Qianye Yinger. Namun sesaat kemudian, suaranya berubah secara halus. Yun Qianying, kamu dan aku selalu hidup di dua dunia yang terpisah. Kami belum pernah bertemu satu kali pun. Tapi sepertinya Anda sangat memahami ratu ini dan ini benar-benar menggugah rasa ingin tahu saya. Mengerti kamu, hehe, sungguh sebuah lelucon. Tatapan Qianye Ying menjadi dingin dan suram. Hal tersulit, paling mustahil, dan paling konyol untuk dilakukan adalah memahami orang lain. Aku tidak mengerti kamu sama sekali. Namun, ada satu hal tentangmu yang aku yakini sepenuhnya. Oh, sepertinya Qi Wuyao berkedip. Anda memiliki ambisi yang sangat besar. Mungkin itu untuk dirimu sendiri, atau mungkin untuk wilayah ilahi utara. Tindakanmu dalam menyelidiki wilayah ilahi timur bertahun-tahun yang lalu membuktikan hal itu, kata Qianye Yinger dengan suara yang tidak tergesa-gesa. Namun, meskipun kekuatan dari tiga wilayah dewa lainnya dan keadaan wilayah ilahi utara saat ini memaksa Anda untuk menunggu selama 10 milenia terakhir, ambisi Anda pasti tidak berkurang atau berkurang sedikit pun. Qi Wuyao mengangkat tangan dan mengetukkan jarinya ke dagunya. Dari mana datangnya kepercayaan diri ini? Wanita yang paling sering dibicarakan oleh anjing tua Qianye Fantian kepadaku adalah kamu. Saat anjing tua itu membicarakanmu, secara tidak sadar hal itu juga memengaruhi temperamenku. Qianye Yinger mengatakan sesuatu yang akan membuat siapapun yang mendengarnya tercengang. Kamu sama denganku.
Kami berdua adalah orang-orang ekstrim dan Anda mengejar hal-hal yang bahkan tidak berani diimpikan oleh orang lain. Apalagi Anda rela melakukan apa saja untuk mencapai dan mengorbankan segalanya untuk mencapai tujuan tersebut. Dan kami adalah orang-orang yang dapat membantu Anda mencapai tujuan ini. Faktanya, hanya kami yang dapat mewujudkan impian Anda. Satu-satunya alasan kamu muncul di hadapan kami begitu cepat adalah karena kamu takut alam Yama atau alam bulan terbakar akan menemukan kami terlebih dahulu. Karena itu masalahnya, mengapa kita harus bersikap begitu malu-malu? Yunce tutup mulut saat kedua wanita bernegosiasi di sampingnya. Dia menatap ke arah barat dan bibirnya tampak melengkung ke atas, menjadi sesuatu yang tampak seperti senyuman mengejek. Ratu ini memiliki 9 penyihir, 27 roh iblis, dan 360 penjaga jiwa di bawah komandoku. 1 triliun makhluk kegelapan siap membantu saya. Dengan satu jentikan jari, aku dapat menjungkirbalikkan seluruh wilayah ilahi utara ini. Jadi manfaat apa yang bisa kalian berdua berikan kepada saya? Menurutmu mengalahkan Yao Dai sudah cukup? Tentu saja, kita berdua tidak akan mampu menciptakan banyak riak di alam semesta yang luas ini. Namun, Qianye Yinger mulai berbicara dengan lambat dan terukur, dan setiap kata yang akan dia ucapkan akan mengejutkan surga. Dengan kami berdua di sisimu, jika kamu, Qi Wuyao, ingin menelan 2 kerajaan lainnya, mencapainya adalah semudah seperti mencuri permen dari bayi. Mengatakan bahwa tindakan menelan 2 kerajaan lainnya adalah semudah mencuri permen dari bayi. Tak seorang pun akan berpikir untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Nyatanya, siapapun yang mengucapkan kata-kata tersebut hanya akan ditanggapi dengan olok-olok, hinaan, dan gelak tawa. Namun, Qi Wuyao tidak mengejek atau menertawakan mereka. Dia hanya mengucapkan 2 kata. 2 kata yang bahkan membuat Qianye Yinger tertegun sejenak. Sangat bagus. Sepertinya dia telah menunggu mereka mengatakan hal seperti itu, kata-kata yang dianggap konyol oleh siapapun. Jika ini adalah alat tawar-menawar yang telah Anda berikan, maka itu memang cukup, kata Qi Kuyao dengan suara pelan dan lesu. Namun, suaranya mengalami sedikit perubahan pada saat berikutnya. Karena kamu ingin bekerja sama denganku secara setara, maka bukankah kamu harus terlebih dahulu melunasi hutangmu padaku? Jika kamu masih berhutang padaku, lalu bagaimana kita bisa bekerja sama sebagai teman? Utang. Tatapan Qianye Ying menjadi semakin tajam. Sumsum liar, ilahi. Qi Wuyao berbicara dengan suara lembut dan lesu, suaranya terdengar seperti lonceng sedih. Dewi Brahma Monark, tentunya kamu tidak boleh terlalu naif untuk percaya bahwa ratu ini akan mengambil hutang itu dari Kaisar Dewa Bulan Terbakar hanya karena apa yang kamu katakan padaku, kan? Qianye Yinger terdiam. Saat kamu bertemu Chanyi saat itu, kultivasimu hanya di alam penguasa ilahi. Namun dalam kurun waktu 2 tahun yang singkat, Anda sebenarnya telah mencapai tahap akhir alam master ilahi. Sepertinya sumsum ilahi liar milik ratu ini akhirnya digunakan olehmu. Namun, pelet dunia liar yang disempurnakan dengan mutiara racun langit benar-benar sesuai dengan reputasinya. Itu benar-benar membangkitkan kecemburuanku. Dan begitu kecemburuan seorang wanita muncul, Qi Wuyao berkata sambil bibirnya sedikit melengkung, nah, itu hal yang sangat menakutkan. Yunce dan Qianye Yinger mengerutkan alis mereka secara bersamaan. Pelet dunia liar tidak hanya membutuhkan sepotong sumsum ilahi liar, namun juga membutuhkan buah ilahi dari awal mutlak. Item terakhir hanya bisa diperoleh jika seseorang benar-benar beruntung, namun Qi Wuyao terdengar sangat yakin bahwa mereka telah mendapatkan pelet dunia liar.
Selain itu, meskipun tidak aneh jika dia mengetahui bahwa Yunce memiliki mutiara racun langit, bagaimana dia bisa mengetahui kemampuannya dalam memurnikan obat? Baik, kata Qianye Yinger dingin. Sumsum ilahi liar memang digunakan untuk memurnikan pelet dunia liar. Tidak ada cara untuk mendapatkannya kembali. Sungguh sia-sia membiarkan hal seperti itu, benda yang bahkan tidak bisa dipulihkan, menghancurkan keharmonisan di antara kita. Jadi, kami dapat menganggap sumsum ilahi liar ini sebagai hadiah luar biasa yang telah Anda, Qiwu Yao, berikan dengan murah hati kepada kami sebagai tanda ketulusan Anda. Wajar jika kami mengembalikan hadiah penting yang sesuai kepada Anda. Mengenai hadiah apa ini, saya pikir Anda sebenarnya sudah menerimanya. Bahkan Yunce tercengang mendengar kata-kata itu. Oh, Qiwu Yao dengan tenang menunggunya selesai berbicara. Apa? Qianye Yinger berkata sambil tersenyum penuh teka-teki. Mungkinkah Zhou Suzi masih belum mengirimkan transmisi suara kepadamu? Zhou Suzi. Qiwu Yao melirik ke samping, menyadari cahaya aneh yang melintas di mata Yunce saat itu juga. Dia memang mengirimkan transmisi suara kepada ratu ini. Dia ingin membuat kesepakatan khusus denganku. Namun, saya tidak begitu mengerti apa yang Anda maksud dengan hadiah. Qiwu Yao memandang Qianye Yinger dengan penuh harap. Dia tampaknya tidak merasa jijik atau marah sedikit pun terhadap hadiah misterius yang menurut Qianye Yinger sama beratnya dengan sumsum ilahi liar. Sebaliknya, dia tampak sangat menantikan Qianye Yinger memberinya penjelasan yang bagus. Sebelum Qianye Yinger sempat menjawab, suara dingin dan kaku terdengar di telinga mereka. Bagaimana kamu tahu bahwa Zhou Suzi akan mengiriminya transmisi suara? Orang yang menanyakan pertanyaan ini adalah Yunce. Tidak aneh jika Qianye Yinger menyadari beberapa hal yang tidak dia sadari. Ini karena wawasannya tentang cara kerja wilayah ilahi timur jauh melebihi miliknya. Namun, dia jelas merasa jengkel dengan kenyataan bahwa Qianye Yinger tidak pernah menyebutkan hal ini kepadanya sebelumnya. Qianye Yinger berkata, Yunce, salah satu alasan terbesar kejatuhanmu adalah karena kamu mengira kamu memahami Zhou Suzi. Tatapan Yunce sepertinya berubah menjadi pedang dingin, tapi dia tidak membantah kata-katanya. Qiwu Yao mengerutkan bibirnya dan dia tampak senang mengamati interaksi antara Yunce dan Qianye Yinger. Anda, dan sebagian besar orang di alam semesta, mengenal Zhou Suzi sebagai orang yang mewarisi kehendak surga abadi. Seorang pria yang hidup dengan keyakinan keadilan dan kebenaran, seorang pria yang berpegang teguh pada prinsipnya apapun yang terjadi. Semua hal ini tidak salah. Namun sifat manusia selalu menjadi hal yang paling rumit di alam semesta. Terlebih lagi, prinsipnya bukan berarti tidak bisa dilanggar. Jika itu masalahnya, Xia Qingyue tidak akan pernah secara khusus mengundangnya untuk menyaksikan kamu menanamkan jejak budak padaku. Itu juga karena apa yang disebut sebagai kebenaran sehingga dia secara pribadi mengingkari janji yang dia buat kepadamu. Selain itu, ada satu hal lain yang dapat membuatnya mengkhianati prinsipnya selain kebenaran, dan itu adalah Zhou Qingchen. Qianye Yinger berkata dengan lesu saat cahaya keemasan aneh dan jahat melintas di matanya. Anda hanya mengetahui Zhou Qingchen sebagai satu-satunya putra yang dilahirkan oleh istri pertamanya dan penerus yang dia pilih sendiri. Namun, kamu tidak tahu betapa pentingnya sampah tak berguna itu bagi orang tua itu. Jika itu adalah sesuatu yang melibatkan Zhou Qingchen, dan dia hanya akan membuat pengecualian ini untuk Zhou Qingchen, dia tidak hanya akan bersedia melanggar prinsip-prinsipnya, dia bahkan bersedia menyimpang dari jalur kebenaran sampai tingkat tertentu. Hah, kebenaran ya?
kata Yun Che sambil tertawa dingin. Setengah tahun yang lalu, kamu mengubah Zhou Qingchen menjadi iblis dan tindakan ini benar-benar menghancurkan orang tua itu dan mendorongnya ke tepi jurang. Tapi setelah itu, saya tiba-tiba teringat hal yang sangat menarik. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Qi Wuyao. Qianye Fantian memberitahuku hal ini saat itu. Setelah mereka bertukar pukulan 10.000 tahun yang lalu, Qi Wuyao dengan sengaja meninggalkan batu giok iblis yang diukir dengan formasi mendalam transmisi suara. Dan potongan batu giok iblis ini disegel di alam surga abadi. Seluruh alam semesta tahu bahwa alam dewa surga abadi paling membenci iblis. Faktanya, alam dewa surga abadi berada di garis depan dalam perburuan Yun Che. Jadi bagi tuan muda mereka untuk berubah menjadi iblis adalah sebuah takdir yang ironis dan menyenangkan. Jika ini terjadi di dunia lain, kemungkinan besar mereka baru saja menyingkirkan korbannya. Namun, Zhou Suzi pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia akan menyembunyikan Zhou Qingchen dan dia akan melakukan apapun yang dia bisa untuk menemukan solusi atas masalahnya. Dan saya serius. Tetapi jika semua usahanya tidak membuahkan hasil, menurut Anda apa yang akan dia pikirkan pada akhirnya? Jika mungkin untuk secara paksa menyuntikkan energi kegelapan yang dalam ke dalam tubuh seseorang, maka harus ada cara untuk menghilangkan energi ini dari tubuh juga, kata Qi Wuyao dengan tidak tergesa-gesa. Jadi, dia mengirimkan transmisi suara ke ratu ini dan bahkan menawarkan sesuatu yang menurut ratu ini sangat menggoda. Yun Che terdiam. Kata-kata Qi Wuyao secara pasti membuktikan bahwa semuanya berjalan sesuai harapan Qianye Yinger. Keinginan terbesar Zhou Suzi adalah menangkap Yun Che, tidak peduli apakah itu karena ramalan Dewa Iblis atau Zhou Qingchen. Namun, Yun Che bersembunyi di wilayah ilahi utara, sebuah dunia yang tidak bisa dia masuki. Dan orang-orang yang mengendalikan wilayah ilahi utara adalah 3 kerajaan besar, alam Yama, alam bulan terbakar, dan alam pencuri jiwa. Akibatnya, potongan batu giok iblis yang ditinggalkan Qi Wuyao bertahun-tahun yang lalu menjadi cara bagi Kaisar Langit Surga Abadi untuk memahami sedotan penyelamat hidup terakhir yang tersisa baginya. Ini memberi Qi Wuyao nilai tawar yang sangat besar. Mengingat kekuatan pribadinya dan otoritas yang dia perintahkan di wilayah ilahi utara, selama dia menginginkannya, Yun Che tidak akan bisa lolos bahkan jika dia memiliki 10.000 nyawa. Pada saat itu, kutukan jahat yang dia alami dan tubuh iblis Zhou Qingchen akan terselesaikan dalam satu gerakan. Namun, ini adalah membuat kesepakatan dengan iblis. Sebelum kejadian hari itu, Zhou Suzi bahkan tidak pernah bermimpi atau percaya bahwa dia mampu mengambil pilihan atau tindakan seperti itu. Dan masalah ini juga tidak akan pernah bisa diungkapkan kepada publik. Namun, sayangnya, Kaisar Langit Surga Abadi tidak akan pernah bermimpi bahwa Yun Che dan Qianye Yinger telah tumbuh sejauh ini dalam waktu yang sangat singkat. Ratu Iblis Wilayah Utara, orang yang dia pikir bisa dengan mudah mengendalikan nasib Yun Che, kini tertarik untuk mengunjunginya secara pribadi. Dewi Brahma Monarch, apakah kamu tertarik mendengar harga yang disebutkan Zhou Suzi? Qi Wuyao terkikik saat dia berbicara dengan suara lembut dan lembut, mungkin setelah mendengar tawarannya, kamu akan segera mengikat pria ini dan kembali ke wilayah ilahi timur. Sayang sekali, jawab Qianye Yinger sambil tersenyum dingin. Jika kamu berada di posisiku dan berada di sisi pria ini selama beberapa tahun, kamu akan menyadari bahwa meskipun Pak Tua Surga Abadi memindahkan seluruh alam surga abadinya ke sini, itu masih belum cukup. Oh, tatapan Qi Wuyao perlahan menelusuri wajah Qianye Yinger. Matanya berbinar karena kenakalan dan ejekan halus.
Jadi maksudmu apa yang kamu sebut sebagai hadiah terbesarmu adalah memikat Kaisar Langit Surga Abadi ke sini dan kemudian membunuhnya. Menurutku kamu, Dewi Brahma Monarch, tidak akan naif seperti ini, kan? Kaulah yang naif di sini. Kecuali kamu bisa memancingnya ke pusat wilayah ilahi utara, adalah mimpi bodoh untuk berpikir kamu bisa membunuh Kaisar Langit Abadi hanya dengan kekuatanmu sendiri, Qi Wuyao. Suara Qianye Ying menjadi lebih santai. Qi Wuyao, hadiah besar yang kami kembalikan kepadamu adalah sebuah alasan. Alasannya, sebuah kata yang sangat sederhana. Namun, ketika Qianye Yinger mengucapkan kata itu, dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Tak satu pun dari wanita itu berbicara. Dalam sekejap mata, mata abu-abu Qi Wuyao tiba-tiba berkedut saat cahaya suram dan menyihir melintas di matanya. Ini adalah cahaya aneh yang bahkan 9 penyihir belum pernah saksikan. Melanjutkan, ketika dia berbicara lagi, suara iblis yang sama terdengar di udara sekali lagi. Namun kali ini, ia telah kehilangan sebagian dari kelambanannya yang menyihir. Qianye Yinger menjawab dengan tidak tergesa-gesa, kamu ingin mengeluarkan wilayah ilahi utara dari kandangnya, sehingga tidak dapat dihindari bahwa kamu akan berhadapan dengan 3 wilayah dewa lainnya yang menganggap iblis dan wilayah dewa utara sebagai keberadaan yang haram. Setelah kamu berpikir waktunya sudah tiba, kamu akan mengerahkan semua iblis untuk mencoba menghancurkan sangkar ini. Saat Anda melancarkan serangan gencar ke 3 wilayah dewa lainnya, mereka akan dilanda kepanikan dan kekacauan untuk waktu yang singkat. Namun, setelah itu, karena kemarahan dan persatuan mereka dalam menghadapi musuh yang sama, ketiga wilayah dewa akan bersatu dalam waktu yang sangat singkat. Ketika kekuatan wilayah utara berhadapan dengan kekuatan gabungan dari 3 wilayah dewa, kekuatan mereka yang tak tertandingi dan bayangan gelap yang mereka tinggalkan di hati para penghuni wilayah utara pasti akan menimbulkan perasaan panik, pengecut, dan ketakutan. Jadi, bahkan jika kamu, Qi Wuyao, menelan alam bulan terbakar dan alam Yama, berapa banyak iblis di wilayah ilahi utara yang luas ini yang benar-benar bersedia mendengarkan perintahmu dan bertarung melawan kekuatan gabungan dari 3 wilayah dewa? 1/10, setengah. Qi Wuyao terdiam. Tetapi, Qianye Yinger berhenti sejenak, tetapi setelah itu, suaranya menjadi semakin gelap dan berat seiring dengan setiap kata berikutnya. Bagaimana jika wilayah ilahi timur yang pertama kali menyerang wilayah ilahi utara? Iblis dari wilayah utara telah terperangkap di dalam sangkar ini oleh 3 wilayah dewa lainnya selama beberapa generasi. Anda tidak pernah diizinkan pergi. Tidak hanya kalian semua terjebak di sini, mereka bahkan tidak menunjukkan belas kasihan apapun. Mereka akan membunuh kalian semua jika mereka bisa. Akibatnya, rakyat Anda telah tertindas selama bertahun-tahun, dan menderita selama bertahun-tahun. Ketidakpuasan dan kebencian yang Anda semua rasakan akan berubah menjadi kemarahan dan histeria yang tak ada habisnya akibat provokasi ini. Dan hal ini pada akhirnya akan memunculkan tekad yang putus asa, keinginan untuk melawan bahkan ketika menghadapi kematian. Pada saat itu Qi Wuyao, kamu bahkan tidak perlu mengerahkan kekuatanmu melalui karisma atau tipu daya. Anda hanya perlu menyatakan bahwa Anda akan menyerang wilayah ilahi timur dan itu akan menyalakan api iblis yang jauh melebihi harapan dan impian terbesar Anda. Selain itu, wilayah ilahi timur tidak akan menghadapi invasi dari wilayah ilahi utara. Ia akan menghadapi serangan balik. Anda tetap akan bertarung dengan mereka semua, namun ada satu hal yang berbeda. Rasa persahabatan dalam menghadapi musuh bersama akan hilang.
Sebaliknya, sebagian besar orang di wilayah ilahi timur akan merasa marah dan kesal karena para pemimpin mereka memilih untuk menyodok sarang lebah di wilayah ilahi utara. Perbedaan antara hasil yang dihasilkan oleh kedua skenario ini bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Saya masih belum membicarakan hal yang paling penting, lanjut Qianye Yinger. Jika kamu memilih untuk menyerang, kamu akan menyebabkan 3 wilayah dewa lainnya bersatu dengan cepat. Tetapi jika Anda hanya merespons dengan cara yang sama, maka itu akan dianggap sebagai karma wilayah ilahi timur. Dan mengapa wilayah ilahi barat atau wilayah ilahi selatan mengorbankan kekuatan apapun untuk membantu wilayah ilahi timur dalam menyelesaikan krisis yang mereka buat sendiri? Mereka sudah dianggap cukup baik hati jika mereka tidak mengambil keuntungan dari situasi ini dan mengeksploitasi kemalangan wilayah ilahi timur. Qianye Yinger tertawa dingin. Hubungan antara 3 wilayah dewa jauh lebih lemah dan rumit daripada yang bisa kamu bayangkan atau bahkan pahami, Ratu Iblis Wilayah Utara. Jika para iblis dari wilayah ilahi utara yang rendahan meninggalkan wilayah iblis mereka sendiri dan menerobos masuk ke wilayah ilahi timur, wilayah ilahi barat dan selatan bahkan tidak akan merasa seolah-olah wilayah ilahi timur berada di bawah ancaman. Mereka mengira wilayah ilahi timur akan mengalami kerugian yang sangat besar. Ini hanya akan menyebabkan mereka menikmati rasa tidak senonoh atas kemalangan wilayah ilahi timur. Pada saat mereka bisa merespons, kata Qianye Yinger sambil bibirnya melengkung menjadi senyuman dingin dan berbahaya, kamu, Qiwu Yao, sudah menjadi raja wilayah ilahi timur. Hah. Qiwu Yao bertepuk tangan pelan dan samar-samar mereka bisa melihat bibirnya melengkung membentuk lengkungan yang sangat menggoda di bawah kabut hitam itu. Dewi Brahma Monark telah melukiskan gambaran yang sungguh spektakuler. Rencananya sendiri terdengar sangat sempurna. Namun, mengapa kamu begitu yakin bahwa wilayah ilahi timur akan tiba-tiba melancarkan serangan terhadap wilayah ilahi utara? Wilayah ilahi utara kita sudah jauh lebih lemah dibandingkan wilayah ilahi timur. Terlebih lagi, saat kami, para penghuni wilayah ilahi utara, meninggalkan rumah kami, kekuatan kami akan turun drastis. Mengapa Anda begitu yakin bahwa kami akan mampu menaklukkan wilayah ilahi timur sebelum wilayah ilahi barat dan selatan dapat merespons? Dia akan. Mata Qianye Yinger menjadi fokus tetapi dia memberikan prediksinya dengan suara yang tidak menimbulkan pertanyaan. Kamu tidak mengerti betapa Patua Surga Abadi memandang putranya yang tidak berguna itu. Kamu juga tidak mengerti betapa pria di sampingku ini membenci Patua Surga Abadi. Wajah Yun Ce tetap tanpa ekspresi. Adapun masalah terakhir, Qianye Yinger menatap Yun Ce dalam-dalam. Setelah Anda membawa kami ke alam pencuri jiwa, Anda akan segera menemukan jawabannya. Bagus. Qiwu Yao menjawab tanpa melanjutkan masalah ini lebih jauh, dengan kejujuran dan keterus-terangan yang mengejutkan dan sama sekali tidak terduga. Pandangannya tertuju pada Yun Ce dan dia berkata, namun, ini bukan kita. Itu hanya dia. Oh, mata Qianye Ying sedikit menyipit. Bukankah dia satu-satunya orang yang aku perlukan untuk usaha ini? Bibir Qiwu Yao membentuk senyuman menawan dan indah. Adapun kamu sangat cantik sehingga kecemburuan ratu ini pun timbul, dan kamu terlalu pintar. Sebagai seorang wanita, bagaimana saya bisa mentolerir kehadiran Anda? Kalau begitu sepertinya kamu akan kecewa. Senyuman manis dan menawan juga muncul di wajah Qianye Yinger. Kamu memang hanya membutuhkannya saja. Namun, pria ini tidak akan bisa meninggalkanku. Yun Ce terdiam. Kecuali kamu bisa menggantikanku sebagai inkubator dan mainannya. Namun,
Nadanya segera berubah menjadi nada mengejek saat dia berkata, namun, sayang sekali. Aku khawatir dia tidak akan menyukai tubuhmu. Maksudku, hanya surga yang tahu berapa banyak pria yang telah menajiskanmu. Hahaha. Qi Wuyao tidak marah sedikit pun. Sebaliknya, tawanya yang menggoda terdengar begitu liar dan nakal hingga tubuhnya yang menyihir mulai bergetar. Hal ini menyebabkan alis emas Qianye Ying sedikit menyatu. Inkubator, Qi Wuyao mengucapkan dua kata itu. Setelah itu dia berbicara dengan suara lesu, tidak heran kamu mampu menakuti anak Yao Dai itu sedemikian rupa, meskipun kamu baru mengolah energi kegelapan yang mendalam selama 3 tahun saja. Ternyata, tubuhmu tidak hanya mendapat dorongan dari Ultimate World Pellet, tapi juga memiliki darah Kaisar Iblis. Ketika dia mengucapkan 6 kata itu, kepala Yun Ce dan Qianye Ying tersentak ke arahnya secara bersamaan. Kamu telah bertemu dengan Kaisar Iblis pemalu surga, kata Yun Ce sambil mengambil setengah langkah ke depan. Qi Wuyao tidak memberi mereka jawaban langsung. Sebaliknya, dia menjawab dengan suara lembut dan lembut, ketika kalian berdua pertama kali melarikan diri dari wilayah ilahi timur saat itu, dan melangkah ke alam ilahi utara, kalian berperilaku seperti dua merpati yang terkejut. Saat Anda mendengar nama ratu ini, reaksi pertama Anda adalah berlari sejauh yang Anda bisa. Namun Anda lupa mempertimbangkan satu hal. Mengapa ratu ini berkenan mengucapkan kata kerja sama kepada kalian berdua? Dua anjing kalah yang baru saja melarikan diri ke wilayah ilahi utara. Lebih jauh lagi, mengingat kekuatanmu saat itu, Chanyi akan mampu menahan kalian berdua secara paksa dengan jentikan jarinya dan menyeret kalian berdua ke ratu ini. Namun, dia tidak mencoba melakukan ini sekalipun dan dia bahkan disergap olehmu. Apakah kalian berdua benar-benar berpikir bahwa Chanyi adalah orang yang toleran dan lembut? Jika dia benar-benar orang yang kamu kira, bagaimana dia bisa menjadi salah satu penyihirku?